Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septiansa dari kelas 1E Konversi Energi. NIM saya 34220093. Baiklah, saya akan membacakan beberapa materi atau penjelasannya, yaitu terkait tentang materi apometer dan orifice meter dan termokopel. Yang pertama, kita beralih ke materi apometer. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tak lepas dari penggunaan listrik dan benda-benda elektronik. Oleh sebab itu, muncul beberapa pekerjaan ataupun industri yang berhubungan dengan dua hal tersebut. Biasanya akan membutuhkan alat ukur listrik dalam menjalankan rutinitas dalam bekerja. Salah satunya adalah apometer. Kita beralih. Apa itu apometer? Apometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, hambatan, dan juga arus listrik. Apometer mempunyai nama atau sebutan lain, yaitu multimeter, karena memang alat ini multifungsi. Kita beralih. Ada dua jenis apometer. Yang pertama, apometer multitester analog. Yang kedua, apometer digital. Apometer multitester analog adalah alat yang menggunakan jarum sebagai penunjuk ukuran dari rangkaian listrik yang diukur. Yang kedua, apometer digital. Apometer digital adalah alat yang hasil dari pengukurannya dapat langsung muncul dalam bentuk angka digital. Sedangkan bagian-bagian apometer terdiri dari beberapa komponen berikut, seperti meter korektor, range selector switch, terminal plus dan minus, pointer atau jarum meter, mirror atau cermin, scalemeter atau skalameter, zero adjustment atau pengatur jarum, angka batas ukur, dan kotak meter. Yang kedua, kita beralih ke materi orifice meter. Orifice meter adalah alat yang dapat didefinisikan sebagai logam berbentuk lempengan tipis dengan lubang sirkuler yang konstrestik dengan internal diameter dari meter tube ketika terpasang. Orifice meter adalah alat ukur yang menggunakan orifice plat sebagai komponen utama dalam pengukuran natural gas, atau seperti gambar berikut. Nanti saya cantumkan gambarnya di atas ini. Prinsip kerja orifice meter sebagai berikut. Prinsip kerja dari orifice meter pada dasarnya tergantung pada perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh orifice plat. Pada mulanya, aliran gas alam yang melewati pipa kemudian melewati starting witness yang fungsinya adalah agar putaran dari aliran gas tersebut lebih beraturan, yang kemudian aliran gas tersebut membentur orifice sehingga terjadi perbedaan. Yang kedua, komponen orifice meter dan fungsinya. Sistem orifice meter terdiri atas tiga komponen utama, yaitu primary komponen, secondary komponen, dan tertiary komponen. Primary komponen merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan aliran gas, di mana komponen-komponen tersebut berfungsi mengkondisikan aliran sehingga bisa diukur oleh secondary komponen. Yang ketiga atau materi terakhir, kita beralih ke materi termokopel. Termokopel merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik dan elektronika yang berkaitan dengan suhu temperatur. Prinsip kerja termokopel sebagai berikut. Prinsip kerja termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas
Adapun jenis-jenis termokopel sebagai berikut. Yang pertama, termokopel tipe E. Yang kedua, termokopel tipe J. Yang ketiga, termokopel tipe K. Yang keempat, termokopel tipe N. Yang kelima, termokopel tipe T. Yang terakhir, termokopel tipe U atau kompensasi tipe S dan tipe R. Itulah tadi beberapa penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan bila Anda menyukai video ini, silakan like, comment, dan subscribe di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.